Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, hari ini kami akan membahas mata kuliah Global Health dengan judul Pengaruh Globalisasi Terhadap Kesehatan Masyarakat. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama adalah Heni Yeni, kemudian yang kedua Yulia Susinta, yang ketiga Anggun Oktovia Pratiwi, yang keempat Siti Nurhaliza, dan saya sendiri Dina Amelina Sofian. Baik, apa yang melatar belakangi kami dengan judul tersebut? Yang pertama adalah globalisasi merupakan proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik antar negara. Yang kedua adalah perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi mempercepat mobilitas manusia, barang, dan informasi. Kemudian proses ini memberikan dampak signifikan terhadap sistem kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah globalisasi dapat meningkatkan peluang kesehatan, namun juga menimbulkan resiko kesehatan baru. Selanjutnya, apa itu definisi globalisasi? Globalisasi adalah proses meningkatnya keterhubungan dan interdependensi antar negara melalui perdagangan, teknologi, mobilitas manusia, dan pertukaran informasi. Ada 4 karakter globalisasi. Yang pertama adalah mobilitas manusia lintas negara, kemudian yang kedua perdagangan internasional, yang ketiga perkembangan teknologi informasi, dan yang keempat adalah integrasi ekonomi global. Selanjutnya, konsep global health. Nah, global health itu sendiri merupakan bidang kesehatan yang menekankan pada peningkatan kesehatan dan kesetaraan kesehatan bagi semua populasi dunia. Ada 4 karakteristik global health. Yang pertama adalah fokus pada masalah kesehatan lintas negara. Yang kedua adalah kerjasama internasional. Yang ketiga adalah pendekatan multidisiplin. Dan yang keempat adalah upaya pengurangan ketimpangan kesehatan. Selanjutnya adalah dimensi globalisasi yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama adalah globalisasi ekonomi, yang kedua adalah globalisasi teknologi, yang ketiga adalah globalisasi budaya, dan yang terakhir adalah globalisasi politik dan kebijakan. Keempat dimensi tersebut mempengaruhi determinan kesehatan masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung. Globalisasi memiliki beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pertama yaitu aspek ekonomi, di mana perdagangan dan hubungan ekonomi antar negara dapat mempengaruhi ketersediaan serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu aspek teknologi, di mana perkembangan teknologi medis dan teknologi komunikasi mampu membantu penyebaran informasi kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu aspek budaya, di mana aspek budaya ini mempengaruhi gaya hidup dan kebiasaan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu globalisasi di aspek politik, di mana ini berkaitan dengan kebijakan dan kerjasama antar negara dalam menangani masalah kesehatan secara global. Nah, keempat dimensi tersebut mempengaruhi determinan kesehatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas dampak globalisasi terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu dampak positif globalisasi terhadap kesehatan, di mana globalisasi ini memberikan banyak manfaat terhadap kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah mempercepat perkembangan teknologi kesehatan seperti vaksin, obat-obatan, dan alat-alat pemeriksaan kesehatan. Kemudian dengan adanya kerjasama antar negara, teknologi kesehatan dapat berkembang lebih cepat
dan digunakan di berbagai negara. Selain itu, globalisasi juga memudahkan pertukaran pengetahuan dan hasil penelitian kesehatan antar negara. Informasi mengenai penyakit, cara pencegahan, dan metode pengobatan juga dapat dengan cepat dibagikan melalui internet, jurnal ilmiah, dan kerjasama antar lembaga kesehatan. Contohnya di lapangan pada saat pandemi COVID-19, di mana para ilmuwan dari berbagai negara bekerja sama untuk mengembangkan vaksin. Kemudian contoh lainnya yaitu program kerjasama Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO yang dapat membantu negara-negara dalam pengendalian penyakit, imunisasi, serta peningkatan sistem kesehatan masyarakat. Program imunisasi global yang didukung oleh WHO telah membantu menurunkan angka penyakit seperti polio, campak di banyak negara. Jadi ada beberapa dampak positif globalisasi terhadap kesehatan. Kemudian di sisi lain, globalisasi juga terdapat dampak negatifnya terhadap kesehatan. Globalisasi dapat menimbulkan risiko kesehatan. Yang pertama yaitu penyebaran penyakit menular yang secara global. Contohnya COVID-19, kemudian penyakit-penyakit lain yang penularannya secara global. Kemudian peningkatan penyakit tidak menular, kemudian ketimpangan akses pelayanan kesehatan, di mana globalisasi dapat memperlebar ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan antar negara maju dan negara berkembang. Negara dengan sumber daya ekonomi yang kuat umumnya memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik. Sebaliknya, negara berkembang sering mengalami keterbatasan. Nah, kemudian dampak selanjutnya yaitu komersialisasi layanan kesehatan. Dan yang selanjutnya perubahan pola konsumsi yang tidak sehat. Nah, di mana ini contohnya seperti meningkatnya konsumsi makanan cepat saji seperti McD, KFC yang terdapat di berbagai negara turut mempengaruhi pola makan masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kasus obesitas dan penyakit metabolik. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai globalisasi penyakit menular. Di era globalisasi ini, mobilitas manusia, barang, dan hewan antar negara terjadi sangat cepat. Dan hal inilah yang menjadi faktor utama mengapa penyakit menular kini tidak lagi mengenal batas dan wilayah. Sebagai contoh, sebuah virus yang muncul di satu belahan dunia dapat mencapai belahan dunia lain dalam waktu yang hanya kurang dari 24 jam. Contoh yang paling nyata yang sudah kita alami nih adalah pandemi COVID-19, serta ancaman penyakit lain seperti SARS, influenza global, MERS, dan flu burung. Globalisasi menuntut kita untuk memiliki sistem pengawasan kesehatan atau surveillance yang terintegrasi secara global agar setiap potensi wabah dapat dideteksi dan ditangani secara kolektif antar negara sebelum menjadi pandemi. Selanjutnya adalah fenomena globalisasi dan penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular menyebar melalui kontak fisik atau udara, maka penyakit tidak menular ini menyebar melalui globalisasi gaya hidup. Contoh dampak dari adanya globalisasi terhadap penyakit tidak menular ini diantaranya perusahaan multinasional membawa pola konsumsi baru ke seluruh dunia, seperti makanan cepat saji yang tinggi gula, garam, dan lemak. Akibatnya, masyarakat di berbagai negara, termasuk kita di Indonesia, mengalami perubahan pola makan dan penurunan aktivitas fisik karena gaya hidup yang serba instan.
Dan hal inilah yang memicu lonjakan angka penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung. Jadi, globalisasi gaya hidup ini menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat karena kita harus melawan arus promosi produk yang tidak sehat yang sangat masif di tingkat global. Kemudian, slide selanjutnya kita membahas globalisasi dan determinan sosial kesehatan. Apa itu determinan sosial? Yaitu kondisi lingkungan di mana orang lahir, tumbuh, bekerja, dan menua yang mempengaruhi kesehatan mereka. Globalisasi mempengaruhi hal ini melalui kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Misalnya, perdagangan bebas dapat mempengaruhi harga pangan, dan akses terhadap air bersih. Selain itu, globalisasi juga mempengaruhi tingkat pendidikan dan lapangan kerja melalui investasi asing. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa kemajuan ekonomi dan globalisasi ini justru memperlebar jurang kesenjangan sosial, di mana kelompok yang rentan justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap faktor-faktor pendukung kesehatan yang layak. Selanjutnya, kita akan melihat dampak globalisasi terhadap sistem kesehatan. Globalisasi ini memaksa sistem kesehatan kita untuk bertransformasi. Di satu sisi, ini berdampak positif melalui masuknya teknologi medis yang mutakhir dan standar pelayanan internasional yang lebih baik. Namun, di sisi lainnya, terdapat tantangan seperti fenomena brain drain. Apa itu? Yaitu perpindahan tenaga kesehatan profesional dari negara berkembang ke negara maju karena tawaran kerja yang lebih menarik secara global. Selain itu, sistem kesehatan nasional sekarang harus mampu beradaptasi dengan regulasi kesehatan internasional dan pasar bebas alat kesehatan menjadi harga mati agar kita tidak hanya menjadi penonton atau pasar di tengah arus globalisasi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan kesehatan global. Pada slide ini ditunjukkan beberapa tantangan utama dalam kesehatan global. Salah satunya adalah ketimpangan kesehatan antar negara, di mana akses pelayanan kesehatan masih belum merata antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, perubahan iklim juga mulai berdampak pada meningkatnya berbagai penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Urbanisasi yang semakin cepat juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, contohnya seperti kepadatan penduduk dan sanitasi yang kurang baik. Tantangan lainnya adalah resistensi antibiotik yang membuat pengobatan semakin sulit, serta ancaman pandemi global yang dapat menyebar dengan cepat antar negara. Selanjutnya, yaitu strategi dalam menghadapi dampak globalisasi. Untuk menghadapi tantangan kesehatan global tersebut, diperlukan beberapa strategi penting. Yang pertama, yaitu memperkuat sistem kesehatan nasional agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional karena banyak masalah kesehatan yang bersifat lintas negara. Selain itu, kebijakan kesehatan perlu berbasis bukti ilmiah agar lebih efektif. Kemudian upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit juga harus ditingkatkan, serta dalam penguatan sistem surveillance penyakit agar penyebaran penyakit dapat dideteksi lebih cepat. Berikutnya yaitu
peran kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan global. Mereka berperan dalam menganalisis masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dan membantu mengembangkan kebijakan kesehatan yang tepat. Selain itu, mereka juga melakukan intervensi berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian tenaga kesehatan masyarakat juga melakukan advokasi kesehatan agar isu kesehatan lebih diperhatikan dalam kebijakan pembangunan. Melalui peran tersebut, mereka turut memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan. Baik, pada studi kasus di Indonesia, terdapat beberapa contoh dampak globalisasi di Indonesia. Yang pertama, peningkatan penyakit tidak menular. Globalisasi secara signifikan mempengaruhi gaya hidup masyarakat kita. Kita bisa melihat dampaknya melalui meningkatnya konsumsi makanan cepat saji dan adopsi pola hidup sedentari atau kurang gerak. Perubahan perilaku ini memicu lonjakan angka obesitas yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya prevalensi penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes di tengah masyarakat. Yang kedua, mengenai tantangan pada sistem kesehatan termasuk persoalan mobilitas tenaga kerja internasional dan komersialisasi layanan kesehatan. Globalisasi memicu arus perpindahan tenaga medis antar negara serta standarisasi layanan internasional. Namun, di sisi lain, hal ini juga membawa resiko seperti ketimpangan distribusi sumber daya manusia kesehatan dan adanya komersialisasi pelayanan medis yang dapat memperlebar jurang akses kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, penyebaran penyakit menular global. Mobilitas global yang sangat tinggi saat ini terbukti meningkatkan risiko penyebaran penyakit antar negara dengan sangat cepat. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat bagaimana pandemi COVID-19, SARS, dan influenza global meluas ke berbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, adanya perjalanan internasional yang masif. Yang kedua, proses urbanisasi yang menciptakan kepadatan penduduk, serta arus perdagangan global yang memungkinkan agen penyakit berpindah lintas batas. Selanjutnya, berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang tidak sehat serta hubungannya dengan determinan sosial. Berdasarkan teori social determinant of health, globalisasi mempengaruhi faktor-faktor mendasar seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta akses terhadap pendidikan dan lingkungan yang sehat. Selain itu, kemudahan atau hambatan dalam akses pelayanan kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika global ini, di mana semua faktor tersebut akan menentukan status kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pada slide implikasi kebijakan, globalisasi membawa dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, sehingga kebijakan kesehatan tidak bisa lagi berdiri sendiri. Ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pendekatan lintas sektor. Artinya, kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi juga harus melibatkan sektor pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Semua saling terkait dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat. Yang kedua, kolaborasi global. Karena penyakit dan faktor risiko bisa melintasi batas negara, Indonesia perlu bekerja sama dengan organisasi internasional seperti WHO, serta menjalin kemitraan dengan negara lain untuk berbagi informasi, teknologi, dan strategi penanggulangan. Yang ketiga, penguatan sistem kesehatan primer. Layanan kesehatan dasar harus diperkuat agar masyarakat dapat bisa mendapatkan akses cepat dan merata. Dengan sistem primer yang kuat, kita bisa mencegah penyakit sejak dini dan mengurangi beban rumah sakit. Dan yang keempat, pengendalian faktor risiko global. Misalnya, pengendalian konsumsi tembakau, alkohol, makanan tinggi gula dan lemak, serta polusi lingkungan. Faktor-faktor ini tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga tren global yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di berbagai negara.
Jadi, kebijakan kesehatan di era globalisasi harus bersifat komprehensif, kolaboratif, dan preventif, agar mampu melindungi masyarakat dari ancaman global sekaligus memanfaatkan peluang kerjasama internasional. Kesimpulannya, globalisasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap kesehatan masyarakat. Positifnya, akses informasi, teknologi, dan kerjasama global semakin terbuka. Negatifnya, muncul tantangan berupa penyebaran penyakit menular lebih cepat, meningkatnya penyakit tidak menular, serta ketimpangan sosial. Oleh karena itu, strategi kebijakan dan peran masyarakat sangat penting untuk menyeimbangkan dampak tersebut. Baik, sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Air sungai mengalir ke muara, banyak ikan hidup di dalamnya. Global Health menyatukan negara untuk meningkatkan derajat kesehatan. Melalui Global Health, kita bersama-sama berupaya meningkatkan derajat kesehatan dunia. Semoga dengan kerjasama lintas negara, tantangan kesehatan global dapat dihadapi dan masyarakat di seluruh dunia bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih.